Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kali ini saya akan mencoba mereview perdebatan lama antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang dengan Kiai Haji Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang Gresik terkait dengan kentongan ya, an-nakus. Nanti ada beberapa istilah. Selain kentongan ada at-tiblu, tibel atau beduk. Kemudian ada kubah atau kendang. Nah, ini perdebatan lama tapi menarik ya. Kita nanti akan melihat bagaimana sih detail perdebatannya yang sering diceritakan terutama oleh Gus Dur ya. Itu bukan aspek perdebatannya, tapi etika berbeda pendapat. Ya, jadi dikisahkan oleh Gus Dur itu meskipun Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Fakih Mas Kumambang itu berbeda pendapat soal kentongan, tapi nanti etik yang patut dicatat itu etika menghargai perbedaan pendapatnya. Nah, tapi itu yang sering diceritakan ya. Jadi pada intinya Kiai Hasyim Asy'ari itu mengatakan beduk itu haram. Itu adalah milik orang Nasrani. Nah, tapi menurut Kiai Fakih enggak haram. Nah, yang sering diceritakan Gus Dur begini, kedua ulama ini saling menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi ketika Kiai Hasyim Asy'ari berkunjung ke Gresik, maka semua kentongan itu yang akan disinggahi oleh di tempat atau di masjid yang akan disinggahi oleh Mbah Hasyim itu diminta untuk diambil dulu. Ini untuk menghargai pendapat Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, sebaliknya ketika Kiai Fakih ke Jombang, Kiai Fakih dipersilakan untuk menjadi imam di Tebu Ireng. Ini menurut Gus Dur. Tapi selain itu juga ada beberapa aspek yang perlu diceritakan terkait perbedaan pendapatnya. Etika perbedaan pendapat. Meskipun berbeda pendapat, ini masing-masing kitab ini ditulis pada tahun 1335. Kalau NU 1344. Jadi kira-kira 9 tahun setengah ya sebelum NU didirikan. Nah, tapi meskipun perbedaan pendapatnya ini sangat kencang, nanti akan saya tunjukkan ya. Dua-duanya mengarang kitab. Baik Mbah Hasyim maupun Mbah Fakih mengarang kitab, perbedaan pendapatnya sangat kencang, tapi nanti ketika mendirikan NU, dua-duanya kompak ya. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi Rois Am, kemudian atau Rois Akbar ya istilahnya, kemudian Kiai Fakih menjadi Rois Sani. Nah, terus juga di dalam tradisi Kiai itu tradisi tradisi kekerabatannya juga kenceng. Kiai Fakih itu punya keponakan namanya Kiai Maksum. Jadi Kiai Fakih itu punya adik namanya Nyai Muhsina, adik perempuan itu menikah dengan orang Jombang namanya Kiai Ali. Melahirkan Kiai Maksum Ali yang pengarang kitab Amsilatut Tasrif itu. Kemudian Kiai Maksum Ali ini menikah dengan putrinya Mbah Hasyim. Ini aspek lain kekerabatannya. Jadi menarik. Nah, selama ini yang sering diceritakan itu aspek perbedaan pendapatnya. Nah, saya akan memulai menceritakan beberapa aspek perbedaan pendapatnya yang dituliskan di dalam masing-masing kitab beliau. Jadi ini serius sekali ya perbedaan pendapatnya sampai pertama kali Mbah Hasyim yang menuliskan kitab. Ini kitabnya Mbah Hasyim ini berjudul Al-Jasus fi Bayani Ahkamin Nakus. Atau kira-kira Al-Jasus itu telik sandi ya. Al-Jasus kira-kira maknanya begini. Menilik penjelasan mengenai hukum
Kentongan. Nah, kitab ini ditulis pada tahun 1335 ya, di dalam kumpulan kitabnya Mbah Hasyim ini, Irsyadus Sari. Ini di dalam bagian terakhir. Saya sudah membeli kitab ini lama sekali, tapi belum tertarik membaca dulu ya, karena dianggap wah sudah lewat lah itu soal kentongan. Dan memang yang selama ini sering diceritakan itu soal etika perdebatannya. Tapi setelah saya mendapatkan kitab ini, jadi kitab ini adalah kitabnya Kiai Fakih Mas Kumambang yang diterbitkan ulang oleh Maktabah At-Turmusi ya. Saya sangat mengapresiasi ada penerbitan ini, penerbitan Maktabah At-Turmusi ini di Indonesia ya, di Bogor dan Depok ya. Ini menerbitkan kitab-kitab karya ulama Nusantara, patut diapresiasi. Nah, saya tertarik untuk membaca kembali karya Mbah Hasyim terkait dengan kentongan itu karena kitabnya Mbah Fakih juga diterbitkan. Jadi saya kira perlu ada beberapa kajian mengenai karya ulama Nusantara yang berbahasa Arab. Tujuannya apa? Tujuannya selain untuk menghidupkan hasanah pesantren, karena pesantren tetap aja belajar bahasa Arab ya yang dipelajari. Selain itu juga untuk bahan untuk berkomunikasi ya dengan dunia Arab. Ya, hari ini kita menyebut Indonesia adalah negara muslim terbesar, tapi kita tidak mempunyai banyak sarana untuk berdialektika ya, atau berdialog dengan kalangan muslim yang mayoritas berbahasa Arab. Nah, kitab-kitab hasanah berbahasa Arab ini mestinya terus diproduksi ya. Ya, saya tidak ahli atau paling tidak ada alumni Timur Tengah lah ya yang menulis dalam berbahasa Arab. Nah, produksi karya di dalam berbahasa Arab di dalam pesantren ini saya kira perlu terus lakukan ya. Kalaupun tidak buku-buku yang bersifat fatwa atau ilmu-ilmu yang membahas persoalan-persoalan fikih yang jelimet, yang paling tidak buku-buku daras lah, buku-buku pelajaran. Selama ini yang di pesantren saya kira cuman mengulang-ulang beberapa kitab yang sudah pernah dipelajari. Bahkan misalnya ada ustadz atau kiai yang setiap tahun tuh mengkaji kitab yang sama. Nah, menurut saya alangkah sayangnya ya waktu ngaji di pesantren itu atau ngaji posonan itu kalau kitabnya itu aja. Padahal banyak sekali karya ulama Nusantara yang sudah ada ataupun mudah-mudahan mestinya terus diproduksi ya karyanya dalam bentuk karya makalah atau karya kitab-kitab tipis ataupun karya-karya tesis maupun disertasi kan banyak. Tapi selama ini tidak dikaji. Kalaupun dikaji, kalaupun kalangan terbatas boleh lah. Misalnya ada beberapa pesantren atau Mahat Ali atau pesantren-pesantren khusus ya yang senior-senior, tapi tetap perlu ada reproduksi dalam bahasa Arab. Jadi ngomongin ini ya, karena memang setelah menjelang dan setelah masa kemerdekaan itu karya yang kiai-kiai kita atau para pemuka pesantren itu sudah bersibuk menulis dalam bahasa Indonesia. Ini karena terkait dengan urusan bagaimana mengisi kemerdekaan ya, berdialog dengan para negarawan yang lain kan tulisannya sudah dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Arab lagi. Nah, yang khusus keilmuan saya kira beberapa tulisan yang berbahasa Arab itu terus perlu dilakukan. Makanya saya mengapresiasi betul Maktabah At-Turmusi ini diambilkan dari nama Syekh Mahfud Termas, saya yakin. Saya mengapresiasi sekali Maktabah At-Turmusi ini menerbitkan banyak sekali karya ulama Nusantara ya. Dan saya sudah sempat ketemu ini bos penerbitnya, kayaknya ada komitmen. Nah, meskipun di dalam kitab ini saya lihat yang ini kitab yang Syekh Kiai Fakih Mas Kumambang ini masih ada beberapa kesalahan ya, kesalahan tulis maupun kesalahan ya memang salah. Misalnya gini, di pengantarnya terkait dengan Syekh Kiai Fakih Mas Kumambang ini disebutkan bahwa Kiai Fakih Mas Kumambang itu
punya saudara yang menikah dengan putrinya Mbah Hasim, yakni Kiai Maksum Ali. Padahal Kiai Maksum Ali itu adalah keponakan, ya, keponakan Kiai Hasim, keponakan Kiai Fakih dari adiknya Kiai Muksinah tadi ya. Tapi tidak ini ya, tidak substansial kesalahan-kesalahannya. Nah, kembali ke perdebatan antara Mbah Hasim dengan Mbah Fakih Mas Kumambang terkait dengan kentongan. Ini yang menarik begini. Jadi Mbah Hasim sangat bersikukuh bahwa kentongan itu adalah penanda waktu sholat bagi orang-orang Nasrani. Disebutkan banyak sekali dalilnya nanti. Nah, ini kitab Mbah Hasim ini bahkan kemudian ditanggapi, dan ini juga dimuat di Irsyadus Sari ya, ditanggapi atau dikasih endorsement, semuanya setuju, menyetujui menyetujui pendapat Mbah Hasim ini. Saya sebutkan misalnya ada komentar atau takridot dari yang pertama itu Syekh Abu Mansur Sembung Jombang, ini menyetujui Mbah Hasim. Saya tidak tahu betul beliau ini siapa, tapi menyebut Mbah Hasim ini sebagai keponakan ya, sebagai keponakan. Kemudian ada endorsement ataupun dukungan atau komentar dari Kiai Muhammad Anwar bin Muhammad Alawi Jombang juga. Kemudian Kiai Muhammad Alawi Jombang. Kemudian ada Kiai Muhammad Fakihuddin Ibn Abdul Karim Nganjuk. Kemudian ada Kiai Abdul Wahab Asbuwa. Semuanya mendukung fatwa Kiai Hasyim Asy'ari yang saya kira sangat revolusioner ya. Karena ketika itu kentongan banyak ya, ada di masjid-masjid. Ini kentongan ya, jadi jasus itu kentongan. Kok jasus? Nakus itu kentongan, karena nanti untuk beduk ada istilahnya sendiri, beduk dan terbang atau kendang itu masih Mbak Hasyim masih membolehkan. Yang nggak boleh ini kentongan. Nah, saya akan memaparkan, nanti dilanjutkan nanti ya. Saya akan memaparkan aspek metodologi ya, kalau dalam bahasa kampusnya metodologi Kiai Hasyim Asy'ari ini menyampaikan pendapatnya terkait kentongan. Jadi di awal pembahasan bahkan dimulai alhamdulillahilladzi khassa likulli millatin syi'aron falil islami adanun wan nakusu lin nasoro. Jadi di awal saja dari mulai alhamdulillah itu Mbah Hasyim sudah langsung ngegas ya bahasa kita ya. Segala puji bagi Allah khassa likulli millatin syi'aron yang membuat kekhususan ya bagi setiap umat itu sesuatu yang dipergunakan untuk syiar. Falil islami adanun. Nah, untuk umat Islam itu adan. Kemudian nakus atau kentongan itu untuk orang-orang Nasrani. Jadi di awal itu langsung begitu Mbak Hasyim. Kalau bahasa kita sekarang di awal sudah mengatasnamakan Allah ya. Tapi itu biasa di dalam tradisi berdebat orang Arab ya. Bahkan di sini juga nanti disebutkan bahwa nakus atau kentongan itu sama seperti khinzir ya. Dan ada pernyataannya seperti itu, ada pernyataan Mbah Hasyim yang tidak hanya Mbah Hasyim. Ini Mbah Hasyim nanti mengutip dari ulama yang lain yang tidak sepakat dengan nakus. Nah, ini nakus kan lama ya. Kentongan itu sudah ada sejak lama di Jombang dan sekitarnya. Bahkan sekarang masih ada. Saya dari Gresik ya. Saya dari Gresik, kemudian istri saya itu dari Kediri. Nah, di Kediri itu sebelum adzan itu ditabuh kentongan dulu. Tong 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 gitu ya.
Nah, kalau di Gresik itu dua-duanya ada sebelum beduk ada kentongan. Tong 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 dung 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 gitu ya. Kalau guyonannya Kiai Anwar Zaid ya, tong 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 masjid Sik Kotong, dung dung cik sedeng cik sedeng cik sedeng gitu ya. Guyonannya gitu. Nah, sampai sekarang ada. Nah, dulu ketika pertama kali Mbah Hasim setelah dari Mekah kemudian pulang itu belum mengharamkan kentongan. Tapi ada satu peristiwa. Nah, di sini disebutkan ini aspek metodologinya. Mbah Hasim pergi ke desa atau sekarang kecamatan ya, Kecamatan Mojowerno Jombang. Nah, di situ beliau menemukan ada di satu tempat ibadah orang Nasrani itu kentongan yang mirip di yang mirip ada di masjid-masjid. Maka sejak itulah kemudian Mbah Hasim mengkaji banyak sekali referensi ya, secara serius bahkan menuliskannya di dalam satu kitab ya, yang tadi judulnya Al-Jasus fi bayani hukmin nakus. Fi bayani hukmin nakus ya. Gara-gara melihat di Mojowerno tadi ada, loh kentongan ini kok sama seperti yang dipukul-pukul di masjid kita. Nanti secara detailnya ya beberapa bab pembagian ini. Tapi kemudian ini ringkasnya ini. Kiai Fakih Mas Kumambang nanti di dalam kitabnya, Kiai Fakih lebih serius lagi. Lebih serius lagi mengarang kitab ini bahkan sampai di sini 85 halamannya. Tapi kalau disebutkan di catatan awalnya ya di kertas pertama itu ada 81 halaman yang kemudian dicetak lagi ini menjadi ditambah sampai pengantar-pengantar ada 85 halaman. Nah, secara serius, lebih serius ini YFK. Jadi kira-kira perdebatan soal kentongan ini sangat luar biasa menggelegar ya, karena melibatkan banyak kiai-kiai senior dan mendukung Mbah Hasim. Nah, yang berani menyuarakan suara tidak dan menolak fatwa Kiai Hasim itu dan ditulis dalam bentuk kitab adalah Kiai Fakih Mas Kumambang ini. Nah, di awal itu Kiai Fakih menariknya gini, langsung mengkritik metodologi pembahasan dalam kitab Mbah Hasim itu. Jadi gini ya, nanti saya ketika baca ini ada beberapa aspek ketawa-ketawa. Jadi kiai-kiai itu juga kadang-kadang lucu-lucu juga. Nah, di awal itu Mbak Fakih mengkritik gini. Nah, kenapa Mbak Hasim atau Kiai Hasim Asy'ari itu baru mengkritik kentongan sekarang? Kemarin-kemarin kenapa tidak dikritik? Nah, gitu padahal kentongannya udah dipasang beberapa bulan yang lalu ya, bertahun-tahun yang lalu bahkan. Kemudian kritik kedua di awal-awal ini saya juga lucu juga bacanya. Jadi kalau jadi dalil inti yang dipakai oleh Mbah Hasim untuk mengharamkan kentongan ini adalah antara lain ya, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Sementara kentongan adalah tanda yang dipakai oleh orang-orang Nasrani untuk penanda waktu. Di situ disebutkan istilahnya sholat juga ya, sholatnya orang Nasrani itu dengan memukul kentongan. Tapi yang menarik di sini, Kiai Fakih itu mengkritik di awal ini metodologinya. Jadi sebenarnya yang menyamai itu siapa? Nasraninya apa orang Islamnya? Bahkan di survei sama Kiai Fakih itu kentongan itu dipasang di Mojowerno itu, di tempat ibadah Mojowerno itu kira-kira baru 9 tahun yang lalu ya. Baru dipasang itu. Sementara ini kentongan ini sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu katanya. Jadi yang sebenarnya yang meniru itu siapa? Orang Nasraninya atau orang Islamnya. Nah, sementara nanti di sini juga Mbah Hasim menunjukkan satu peristiwa penting ya, ketika adzan itu menjadi tanda waktu sholat, yaitu ketika orang Islam pada berkumpul ya, mau sholat ini nggak ada tandanya. Ini mau ditandain apa? Kalau
semacam kentongan itu baik dari kayu maupun dari besi itu biasa dipakai orang Nasrani. Kalau orang Majusi itu pakai apa namanya api ya, diangkat ke atas itu. Kalau orang Yahudi pakai trompet gitu ya. Terus kita pakai apa? Nah, sebenarnya adzan itu inisiatif awalnya adalah dari sahabat Umar bin Khattab ya. Sahabat Umar bin Khattab ini sebenarnya dalam konteks sejarah hukum Islam itu eh, banyak mengusulkan sesuatu yang kemudian disetujui Nabi dan kemudian akhirnya menjadi hukum Islam. Contohnya adzan ini. Jadi ketika pada bengong itu para sahabat itu diem aja ketika mau sholat itu. Terus sahabat Umar usul di dalam hadis yang dikutip oleh Mbak Hasim ini. Kalau saya kurang tepat memahami nanti mohon ini apa namanya, mohon diluruskan. Nah, sahabat Umar ini mengusulkan kepada Nabi, ya Nabi daripada diem aja kenapa tidak memerintahkan kita untuk apa namanya memanggil orang. Nah, kemudian Nabi melihat sahabat Bilal dan menyuruh sahabat Bilal, akhirnya keluarlah redaksi adzan itu. Yang kemudian kata Mbak Hasim di sini kemudian menjadi apa namanya syariat. Jadi adzan itu adalah penanda waktu sholat ya, penanda waktu untuk memulai sholat atau memulai sholat berjamaah. Nah, tapi kata Kiai Fakih begini, tidak seperti itu ya pemahamannya. Bahkan dalam konteks pemasangan kentongan di masjid-masjid itu bukan berarti umat Islam itu meniru orang ini, orang Nasrani yang bahkan kita yang lebih dulu ya kan tadi dibandingkan dengan Mojowerno, kita yang lebih dulu memasang itu dan umat Islam yang memasang itu juga tidak apa namanya konteksnya juga tidak dalam rangka meniru ya seperti ketika pada masa Rasul itu ya. Kalau kita apa namanya memakai kentongan berarti meniru, di sini nggak ada kok. Di sini tidak ada orang Nasrani yang memakai kentongan itu, bahkan kenyataannya orang Nasrani yang meniru kita memakai kentongan. Jadi ada beberapa ini apa namanya aspek perdebatannya yang menarik, nanti akan saya petakan dulu beberapa aspek perdebatannya di mana. Pada intinya ini adalah perdebatan dua ulama besar di Nusantara mengenai sesuatu yang menurut saya sangat penting ya, karena kentongan itu menjadi penanda waktu sholat. Nah, Kiai Fakih menegaskan gini, bukan berarti kita mengganti adzan dengan kentongan, enggak, adzannya masih ada, tapi kentongan ini mengawali hanya tong 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 tong, dan ini sudah biasa dilakukan sejak dulu ya. Nanti akan kita baca detail apa namanya argumen Kiai Fakih maupun Mbah Hasimnya. Sekali lagi saya tidak ingin apa namanya mempolemikkan dua ulama besar ini, tapi saya hanya ingin tahu seberapa jauh perdebatan ulama ketika itu dalam memperdebatkan sesuatu ya, dan di sini nanti akhirnya kita tahu bahwa satu, memang para ulama itu menulis di dalam bahasa Arab dan karyanya juga dibaca oleh apa namanya para ulama lain di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, para ulama juga beristimbat ya, kalau istilah saya menggali hukum juga. Jadi tidak serta-merta mengkutip pendapat ulama Timur Tengah atau fatwa-fatwa ulama Timur Tengah, tapi berdebat terkait dengan apa yang ada di lingkungan masing-masing terkait dengan ini persoalan hukum Islam, dan apa namanya argumentasi akliyah maupun nakliyahnya bagus, dan metode-metodenya yang dipakai di dalam membahas ini juga bagus ya. Bahkan pada beberapa aspek ini lebih serius ya, lebih serius dibanding dengan yang kita lakukan di kampus. Misalnya saya kan ngajar di kampus, ini lebih serius. Kenapa lebih seriusnya? Saya lihat hanya untuk membahas kentongan saja, ini Mbah Hasim sampai membuka puluhan kitab ya. Ada beberapa redaksi hadis, kemudian redaksi fatwa. Itu yang sama, mirip-mirip ya, antar apa namanya satu dengan yang lain, tapi
dibuka semua sama Mbah Hasim. Dan dulu belum ada Google ya, belum ada aplikasi Maktabah Samila misalnya yang kemudian mengetikkan satu kata nanti muncul puluhan kitab. Ini pasti beliau Mbah Hasim membuka satu persatu kitab itu untuk hanya mendapatkan keterangan tentang satu redaksi ya, tentang satu redaksi, bukan sekedar hadis tapi satu redaksi pendapat ulama. Nah, Kiai Fakih juga begitu. Bahkan ini lebih serius ya karena nanggapi ya. Karena nanggapi dan ini sudah viral ketika itu ya. Jadi sudah menggegerkan, bahkan Mbah Hasim ini sangat revolusioner menurunkan kentongan dari masjid-masjid paling tidak di Jombang ya. Nah, ini kemudian ditanggapi secara serius oleh Mbah Fakih. Ya mudah-mudahan biar nggak kualat kita kirimkan Fatihah kepada kedua beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekali lagi saya fokus ke aspek perdebatannya ya nanti. Adapun soal etika berbeda pendapat itu sudah banyak ya, sudah sering disampaikan terutama Gus Dur ya. Tadi saya di awal saya ceritakan bahwa meskipun berbeda pendapat sangat keras ini, tapi antara Kiai Fakih dan Kiai Hasim itu saling menghormati. Tadi disampaikan bahwa pada saat Mbah Hasim ke Gresik itu kentongan-kentongan yang ada di sekitar Mas Kumambang itu yang akan disinggahi Mbah Hasim disuruh diturunkan ya. Kemudian pada saat Mbah Fakih pergi ke Jombang itu Mbah Fakih malah yang disuruh untuk menjadi imam sholat oleh Mbah Hasim. Ini etika perbedaan pendapatnya ya antara Mbah Hasim dengan Mbah Fakih. Kemudian tadi juga waktu mendirikan NU ini, kitab ini ditulis 9 tahun sebelum mendirikan NU ya. Nah itu Mbah Fakih bersedia menjadi Roisani ya, atau wakil Rois Am kalau istilah sekarang ya. Beliau bersedia dan bersama-sama memimpin organisasi NU. Kemudian juga antara Mbah Hasim dan Mbah Fakih juga besanan tadi disebutkan di awal. Itu sudah banyak diceritakan etika pendapatnya. Nah nanti saya akan lebih fokus ke beberapa detail ya, aspek apa sih yang perbedaan utama antara Mbah Hasim dengan Mbah Fakih itu apa, beberapa poinnya. Juga ini kentongan ini juga kan akrab dengan istilah yang sekarang kita kembangkan Islam Nusantara itu. Ada nggak perspektif Islam Nusantaranya dari Mbah Fakih terutama yang setuju dengan kentongan. Kalau Mbah Hasim kan tidak setuju dengan kentongan. Tapi nanti anehnya untuk Mbah Hasim itu nggak setuju dengan kentongan hanya untuk penanda waktu sholat aja, awal waktu sholat. Tapi untuk yang lain beliau masih mengizinkan. Kemudian ada yang mirip-mirip kentongan beduk, kemudian terbang itu Mbah Hasim mengizinkan. Kenapa bisa? Nanti insya Allah akan dibahas di dalam kajian selanjutnya. Saya akan membaca ulang dan memetakan beberapa poin perbedaan antara Mbah Hasim dan Mbah Fakih. Tentunya bukan untuk saling mengadu ya dalam tanda kutip, tapi untuk mereview ya sejauh mana dulu kiai-kiai kita itu berdebat tentang hal kecil ya, yang hal kecil tapi sangat serius karena kentongan ini urusannya dengan sholat ya. Insya Allah akan diteruskan pada pertemuan yang akan datang, Jumat yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.